Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Selamat berjumpa kembali dengan Ustadz. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak beserta keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca Hayya bina nabda tarsana bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Ustadz ingin melanjutkan materi pembelajaran PLH minggu yang lalu tentang tsunami. Untuk lebih jelasnya dan menambah wawasan kita tentang bencana tsunami, mari kita lihat dan kita perhatikan video animasi berikut ini. Indonesia, negara kepulauan dengan sejuta keindahan yang menyandang gelar Zamrud Khatulistiwa. Di balik keindahannya, ia pun menyimpan teka-teki yang mendebarkan sepanjang masa. Dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir, Indonesia mengalami 5 kali bencana tsunami. Tepatnya, 2 kali terjadi secara berturut-turut di tahun 2018, yakni Tsunami Palu dan Tsunami Selat Sunda. Setidaknya dalam 1 dekade terakhir, tsunami menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar, serta menyumbang korban yang paling banyak. Lalu sebenarnya, apakah tsunami itu? Mengapa ia bisa terjadi? Menurut peneliti LIPI, tsunami adalah gelombang laut yang besar dan cepat serta bersifat merusak yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau perubahan pada dasar laut maupun kolom air laut. Di Indonesia, tsunami yang terjadi disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, karena letak Indonesia yang berada di Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ring of Fire adalah daerah pertemuan lempeng bumi yang saling mendekat, yang mana pertemuan lempeng ini menyebabkan terbentuknya deretan gunung api dan gempa bumi, serta longsoran bawah laut yang lahir dari gempa atau aktivitas vulkanik. Penyebab tsunami yang kedua adalah jatuhnya meteor ke bumi yang berpotensi menghasilkan tsunami dengan kekuatan yang besar. Namun penyebab kedua ini kemungkinannya masih sangat kecil terjadi. Tsunami bisa terbentuk karena aktivitas vulkanik gunung api yang berasal dari longsoran material dan piroklastik yang meluncur ke laut. Piroklastik adalah material dari dalam hasil letusan yang mengalir menuruni gunung api dengan cepat. Konon katanya, aliran piroklastik ini dapat menuruni lereng dengan kecepatan melebihi 100 km per jam dan suhu yang bisa mencapai 700 derajat Celcius. Di samping itu, lateral blast juga bisa menjadi penyebabnya, yakni tekanan tenaga meletusnya gunung ke air laut. Berikut adalah daftar gunung berapi berpotensi tsunami yang masih aktif hingga saat ini. Gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia pada dasarnya diakibatkan oleh lempeng kerak bumi yang terus bergerak secara perlahan, yang disebut dengan lempeng tektonik. Mengapa lempeng bumi terus bergerak? Lempeng terus bergerak karena adanya arus konveksi dari panas inti bumi, yang mana panas tersebut dapat menembus hingga lempeng-lempeng di muka bumi. Ada 3 jenis pergerakan lempeng, yakni saling menjauh, saling mendekat, dan berpapasan. Indonesia terletak di zona di mana pergerakan lempengnya saling mendekat, atau disebut dengan zona subduksi. Terdapat 3 lempeng besar yang saling mendekat, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.
Pergerakan lempeng yang secara terus-menerus ini melahirkan hampir 300 patahan atau sesar aktif di seluruh Indonesia. Dari sinilah, jika terjadi gempa tektonik di bawah laut dengan magnitud yang kuat, maka peluang tsunami terbentuk akan semakin besar. Ketika sesar ini mengalami gempa, ia bisa memicu pergerakan gelombang air laut, sehingga menyebabkan perpindahan volume air secara besar-besaran menuju daratan yang dekat dengan pusat gempa. Gempa bumi dan tsunami memang tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Tanpa adanya kejadian alam tersebut, bumi pun tak akan hidup. Berdasarkan referensi dan hasil studi para peneliti LIPI, didapatkan perkiraan ulang tahun tsunami besar dari gempa dengan kekuatan MW lebih besar dari 9, yakni untuk selatan Jawa akan terjadi tsunami besar setiap sekitar 700 tahun sekali. Dan untuk bagian barat Sumatera, terutama sebelah barat Aceh dan Sumatera Utara, akan terjadi setiap sekitar 550 tahun sekali. Jarak jangkauan tsunami yang hendak menyapu daratan pun tidak terbatas. Penyebab tsunami selanjutnya adalah adanya longsor bawah laut. Longsor bawah laut ini bisa terjadi karena adanya gempa di dalam laut maupun adanya sesar daratan aktif yang kemudian memicu terjadinya longsor dan menimbulkan tsunami. Dari serangkaian bencana tsunami di Indonesia, pemerintah berkewajiban melakukan mitigasi bencana agar bisa meminimalisir jumlah korban dan kerugian ekonomi. Sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang mitigasi bencana. Salah satunya adalah peraturan tentang batas sempadan pantai. Meskipun sedang dalam tahap penghitungan, peneliti LIPI menganjurkan agar pemerintah daerah bisa memberikan batas sempadan pantai minimal 300 meter untuk tak dijadikan kawasan pemukiman. Tak hanya itu, penanaman hutan mangrove yang sehat juga termasuk cara yang murah dan efektif dalam meredam gelombang tsunami. Warga setempat pun juga harus memiliki respon cepat saat terjadi gempa besar. Umumnya, tsunami akan tiba setelah dipicu gempa besar berdurasi cukup lama, yakni 30 detik sampai 1 menit. Ketika itu terjadi, berlarilah sekencang mungkin menuju daratan yang lebih tinggi. Oleh karena itulah, diperlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam mengupayakan mitigasi bencana yang efektif. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya, di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman,
pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Demikian tadi anak-anakku video animasi tentang bencana tsunami. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum pembelajaran saya akhiri, saya ingin memberi tugas kepada kalian. Coba kalian ceritakan kembali tentang peristiwa terjadinya tsunami dalam buku tulis. Anak-anakku sekalian, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.